Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, nama aku Alma Putri Zaitunisa dari kelas 1 KPID dengan NIM 2017102168. Saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Apa itu kelompok? Menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu sama lainnya. Menurut Michael Burton dalam Wirianto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggota dapat mengingatkan karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Adapun karakteristik kelompok dibagi menjadi 5. Pertama, interaksi, kedua, norma, ketiga, peran, keempat, hubungan emosional, dan yang terakhir adalah tujuan. Norma mudah diterima apabila pertama, keanggotaan kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu, kedua, pentingnya keanggotaan kelompok, tiga, kelompok bersifat kohesif, yakni anggota berhubungan erat, terikat satu sama lain, empat, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, dan yang terakhir adalah pelanggaran norma dihukum dengan sesuatu yang negatif atau dikucilkan. Tahap-tahap perkembangan kelompok. Tahap-tahap perkembangan kelompok yang dimaksud tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Bruce Tuchman pada tahun 1965. Menurut Bruce Tuchman, terdapat 4 tahapan dalam perkembangan kelompok, yaitu forming, pembentukan, storming, timbulnya konflik, norming, normalisasi, dan performing berkinerja. Kemudian pada tahun 1977, Bruce Tuchman beserta Mary Ann Jensen menambahkan enjourning atau pembaharan pada tahap setelah performing hingga menjadi 5 tahap perkembangan kelompok. Dan ini adalah ilustrasi gambar dari Bruce Tuchman. Jenis kelompok. Pertama, kelompok berorientasi tugas. Kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Contoh, semua anggota menanam pohon. Lalu, kelompok ban berjalan. Setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contoh, ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram, dan membersihkan. Kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif atas sesama anggota kelompok. Contoh, kelompok diskusi, kelompok sosial, dan lain-lain. 3. Kelompok bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami terbentuk dari kegiatan spontan individu. Contohnya, kelompok backpacker. Sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Lalu ada jaringan komunikasi kelompok. Pertama ada lingkaran. Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan lingkaran ini. Bintang, situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu atau sentralisasi jaringan. Dan yang terakhir adalah jaringan penuh. Setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Fungsi komunikasi organisasi: informatif, regulatif, persuasif, integratif. Yang pertama ada informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Lalu regulatif.
Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai yang diharapkan. Integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Lalu ada aliran komunikasi organisasi. Pertama adalah pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Lalu ada pendekatan hubungan antar manusia. Asumsinya adalah tentang kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai yang sama. Sumber konflik pertama dari komunikasi. Di sini bisa jadi salah pengertian, bahasa, informasi tidak lengkap. Lalu ada struktur. Biasanya di sini adalah kekuasaan dan persaingan. Dan pribadi, biasanya perbedaan pendapat dan. Lalu ada mengelola konflik dalam organisasi. Yang pertama, persaingan menang kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Kolaborasi atau menang-menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan bersama. Menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian yang menonton. Maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan karena aku juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.